Masuk sekarang ke belajar. Ini penting tentang belajar ini. Karena kuncinya hidup itu ilmu. Kuncinya dapat ilmu itu belajar. Coba kita lihat ya beberapa nasihat dari Seneca tentang belajar. Ada dua yang saya ambil dari Seneca tentang pelajaran hidup. Sisanya ini sifatnya praktis yang berhubungan dengan buku. Nanti kita jelaskan di belakang yang berhubungan dengan buku. Kita jelaskan yang dua dulu. Jadi kata Seneca yang pertama begini. Kita tidak belajar di sekolah, tetapi yang utama adalah belajar dalam kehidupan nyata. Jadi yang pertama ini Seneca mengajarkan pada kita bahwa pelajaran yang penting dan paling banyak kita dapatkan, yang hari ini banyak menghuni pikiran kita, itu sebenarnya yang terbesar berasal dari pengalaman kita hidup nyata. Jadi justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan nyata. Kenapa bukan di sekolah? Ya karena sekolah itu seringkali wawasan-wawasan dan ilmunya itu berjarak dengan realitas, dengan kenyataan hidup. Atau sifatnya sangat idealistis. Beda dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu kan lebih realistis. Yo, itulah hidup yang nanti kita hadapi secara nyata. Maka sebenarnya pelajaran-pelajaran hidup paling penting itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Berarti apa? Marilah kita hidupkan mentalitas belajar, semangat belajar dalam detik demi detik kita hidup. Ini persis seperti yang sering kita pakai sebagai moto kita. Jadi siapapun orangnya adalah guru, tempat apapun adalah sekolah, peristiwa apapun hakikatnya adalah pelajaran-pelajaran. Nah, jadi kalau kita arif bisa mengambil pelajaran dari kehidupan nyata, insya Allah nanti kita akan jadi orang yang luas wawasannya sekaligus bijaksana. Karena banyak juga orang-orang pinter itu yang ternyata ilmunya dengan kenyataan hidup tidak nyambung. Ilmunya sangat idealis, ilmunya sebenarnya sangat utama dan mulia, tapi tidak kontekstual, tidak nyambung dengan kehidupan nyata, sehingga akhirnya cuma dihafalkan saja, tidak operatif dalam hidup. Nah, kata Seneca, justru pelajaran yang sejati itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kata Seneca, tidak mudah mengajak orang kepada kebaikan dengan pelajaran. Lebih mudah melakukannya dengan teladan. Ini juga teman-teman pastinya sudah paham ya. Ngajar itu yang paling mudah ditangkap itu dengan contoh, dengan memberikan teladan-teladan. Daripada menghafalkan teori sholat, kan lebih baik langsung mencontohkan inilah sholat yang benar. Nah, ini
Persis seperti Kanjeng Nabi itu kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Pelajarannya itu ya dalam teladan beliau sholat. Itu akan lebih mudah dipahami, lebih masuk. Ada contoh-contoh konkretnya. Ini kalau yang kedua ini teman-teman mestinya sejak lama sudah bisa menerima bahwa memang yang bilhal itu lebih bisa masuk daripada bilqaul. Yang ada contoh nyatanya itu lebih bisa diterima daripada yang kata-kata dan ceramah saja. Mengajak pada kebaikan itu cara paling mudah, tunjukkanlah inilah kebaikan itu. Apalagi kalau dan inilah manfaat yang saya dapat dengan melakukan kebaikan itu. Oh, itu orang akan lebih tertarik untuk meneladaninya. Jadi dalam hal belajar ada dua hal penting ini yang saya ambil dari Seneca. Ada tiga hal yang lain. Ini mungkin penting untuk teman-teman apalagi yang mahasiswa. Ini hubungannya dengan buku dan tulisan. Ini kan banyak yang jadi aktivis-aktivis perbukuan ini teman-teman yang mendengarkan ngaji filsafat. Ada beberapa quotes dari Seneca yang mungkin menarik untuk teman-teman yang cinta buku. Kata Seneca begini, "Leisure without books is death, and burial of a man alive." Jadi kesenangan tanpa buku adalah kematian, dan kuburan bagi seseorang yang hidup. Jadi kesenangan-kesenangan kita itu kalau tidak diwarnai buku-buku itu seperti kematian dan kuburan. Ini sebenarnya menarik kalimat ini, berarti apa? Ayo kita gembira, ayo kita senang dalam hidup ini, tapi jangan lupa buku-buku, jangan lupa belajar, jangan lupa meningkatkan wawasan keilmuan. Leisure itu kan nantinya senang-senang. Yuk ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, guyon-guyon, tapi tetap ada bukunya, tetap ada ilmu dan wawasan yang berputar di situ. Jadi leisure without book is death, and burial of a man alive. Jadi kegembiraan tanpa buku itu seperti kematian dan kuburan bagi orang yang hidup. Kalau hanya ketawa-ketawa saja, kalau hanya seneng-seneng saja, ngopi-ngopi, ngerokok saja, tidak ada wawasan yang tambah, tidak ada pengetahuan yang bertambah, itu kayak kuburan, kayak kematian. Maka harus ada buku di situ. Ini sebenarnya dorongan untuk kita belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, masih tentang buku, yang kedua, Seneca bilang begini, "It does not matter how many books you have, but how good the books are which you have." Tidak masalah berapa banyak buku yang kau miliki, namun seberapa bagus buku yang kamu miliki. Nah, ini bagi kolektor-kolektor buku, teman-teman yang suka membaca. Ternyata kata Seneca, yang penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya buku. Punya banyak buku, kok isinya buku begitu-begitu semua. Apalagi buku bacaan lagi, wah, itu berarti masalah. Jadi yang tidak masalah itu bukunya harus berkualitas. Jadi seberapa bagus buku yang engkau miliki, disitulah pengetahuan dan pikiranmu terbentuk. Karena bacaanmu kan menentukan pikiranmu, gagasanmu, caramu berpikir. Kalau buku-buku ndak penting, buku-buku apalagi yang merusak yang engkau baca, ya seperti itulah nanti isi pikiranmu. Maka bacaan itu penting.
it does not matter how many book you have. Jadi bukan masalah berapa banyak buku, tapi berapa berkualitas buku yang kamu miliki. Ini kalau saya